Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Putri Kumairah dengan NIM 2204238. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait tugas mata kuliah yaitu Social Media for Government dengan mata kuliah Governance Digital yang diampu oleh Bapak Profesor Aldri dan Bapak Boni. Baiklah, masuk ke materi pertama yaitu Social Media for Government. Social Media for Government adalah pendekatan modern di mana pemerintah menggunakan platform media sosial untuk berkomunikasi, memberikan layanan, dan melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam platform digital. Penggunaan media sosial telah berkembang pesat karena efektivitasnya dalam menjangkau masyarakat secara luas. Dengan media sosial dapat membantu pemerintah tidak hanya sebagai alat penyebaran informasi, tetapi juga untuk mendengarkan kebutuhan warga dan mempromosikan transparansi terhadap masyarakat. Baiklah, tujuan utama dari Social Media for Government ini yang pertama yaitu penyampaian informasi dengan menginformasikan kebijakan, program kerja, dan layanan pemerintah termasuk jadwal acara publik, inisiatif baru atau aturan hukum yang diberlakukan. Yang kedua yaitu transparansi dengan membuka akses masyarakat terhadap kinerja pemerintah sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Yang ketiga yaitu adanya partisipasi publik dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan masukan dalam pengambilan keputusan seperti konsultasi publik. Selanjutnya yaitu ada responsivitas, yaitu dengan mempermudah masyarakat dengan menanggapi masalah pemerintah, keluhan atau pertanyaan dari masyarakat dengan cepat. Yang kelima yaitu ada krisis komunikasi, di mana digunakan untuk menyampaikan informasi darurat atau menangani situasi bencana seperti banjir, gempa bumi, pandemi, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke manfaat dari Social Media for Government ini. Yang pertama yaitu efisiensi waktu dan biaya. Dengan menggunakan platform digital, ini dapat memungkinkan kita memudahkan komunikasi tanpa langsung bertemu dan dengan metode tradisional seperti iklan cetak atau televisi. Yang kedua yaitu dengan adanya jangkauan yang luas, dengan media sosial memungkinkan pemerintah dengan menjangkau seluruh segmen masyarakat, termasuk generasi muda yang lebih aktif secara digital. Yang ketiga yaitu meningkatkan keterlibatan warga. Masyarakat lebih mudah memberikan saran, komentar, atau keluhan yang dapat dipantau dan dianalisis oleh pemerintah langsung. Yang keempat yaitu peningkatan kredibilitas, yaitu transparansi yang ditunjukkan melalui media sosial dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi dengan menggunakan Social Media for Government. Yang pertama yaitu hoax dan disinformasi. Dengan penyebaran informasi palsu menjadi salah satu tantangan utama karena menimbulkan kebingungan di dalam masyarakat. Yang kedua, keamanan data. Pemerintah rentan terhadap peretasan atau penyalahgunaan data yang merusak reputasi pemerintahan. Yang ketiga, ekspektasi respon cepat. Warga berharap respon instan sehingga pemerintah membutuhkan tips khusus yang siaga terhadap layanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Dan terakhir yaitu kesalahan komunikasi. Dengan penggunaan bahasa atau narasi yang kurang tepat dapat menyebabkan kontroversi atau kesalahpahaman baik itu dari pemerintah ataupun masyarakat karena menyebabkan kebingungan terhadap masyarakat yang belum mengerti teknologi dan bahasa-bahasa yang belum dimengerti. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh kasus dari Social Media for Government ini. Yang pertama yaitu pada penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Pemerintah Indonesia menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter untuk menyampaikan informasi terkini tentang kasus COVID-19, di mana protokol kesehatan dan program vaksinasi seperti kampanye di mana tetap jaga jarak atau vaksin untuk semua. Yang kedua yaitu peringatan dini bencana di Jepang. Pemerintah Jepang menggunakan Twitter untuk menyampaikan informasi darurat tentang gempa atau tsunami. Sistem ini memungkinkan warga untuk mendapatkan peringatan dini supaya lebih antisipasi terhadap bencana alam yang akan terjadi. Yang ketiga yaitu respon keluhan publik di India. Di India yaitu pada Kementerian Perkeretaapian memiliki akun Twitter di mana menanggapi keluhan penumpang secara real time seperti masalah kebersihan di kereta atau kebutuhan mendesak lainnya yang selama terjadi dalam kereta tersebut. Yang keempat yaitu kampanye sosial di pemerintahan Singapura seperti menggunakan Instagram dan YouTube untuk menyosialisasikan kampanye kesadaran lingkungan seperti Say No to Plastic dan konten kreatif mereka seperti menarik perhatian kaum muda dengan meningkatkan partisipasi dalam program daur ulang. Dan terakhir yaitu pengawasan bansos di Indonesia. Kementerian Sosial Indonesia memanfaatkan media sosial untuk transparansi distribusi bantuan sosial atau bansos dengan melaporkan jika ada penyelewengan bantuan melalui komentar atau pesan langsung. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke strategi implementasi media sosial yang efektif. Yang pertama adanya tim khusus. Yang kedua adanya konten yang menarik dengan menggunakan infografik, video pendek, atau live streaming untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
Yang ketiga ada analisis data, di mana memanfaatkan alat analitik untuk memantau jangkauan. Yang keempat ada koordinasi antara instansi. Dan yang terakhir yaitu fokus pada krisis dengan menyiapkan strategi komunikasi khusus untuk situasi darurat seperti bencana alam atau krisis kesehatan. Baiklah, kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan yaitu di mana penggunaan sosial media oleh pemerintah adalah langkah penting dalam era digital untuk meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan efisiensi layanan. Dengan strategi yang tepat, media sosial dapat menjadi jembatan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Namun, pemerintah juga perlu mengantisipasi tantangan seperti hoaks, keamanan data, dan kebutuhan respon cepat. Dengan contoh-contoh kasus yang saya sebutkan tadi, media sosial dapat dimanfaatkan secara efektif untuk berbagai tujuan, mulai dari kampanye sosial hingga respon darurat. Baiklah, sekian yang materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.